Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 1.1 A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD modul 1.1. Dasar-dasar pendidikan KHD. Pendidikan itu hanya dapat menuntun kekuatan kodrat anak untuk memperbaiki lakunya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan KHD yang kedua menuntun itu dengan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Yang ketiga, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Dasar-dasar pendidikan KHD selanjutnya melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kodrat anak, alam, dan zaman, sehingga tercipta merdeka belajar. Bermain merupakan kodrat anak yang mengandung pendidikan dan pengajaran budi pekerti yang meliputi cipta, rasa, karsa atau karya, dan perilaku atau tenaga atau pekerti. Pendidikan itu menghamba atau berpihak pada anak atau dikenal dengan student center, bukan teacher center. Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikirannya bahwa anak bukanlah tabula rasa, namun mereka telah memiliki kodrat yang perlu ditebalkan lakunya menjadi manusia seutuhnya. Tugas modul 1.1 A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki pertanyaan pemantik. Pertama, hal apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah setelah Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang akan Anda segera terapkan setelah mempelajari modul 1.1? Baiklah, yang pertama, hal-hal tentang peserta didik sebelum mempelajari modul 1 yang saya percayai. Hal-hal yang saya percayai sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa peserta didik itu adalah sebagai kertas kosong yang perlu diwarnai oleh pendidik, yaitu saya. Artinya bahwa peserta didik itu harus saya kembangkan tanpa mempertimbangkan kodrat yang mereka miliki. Selanjutnya, saya menilai bahwa pembelajaran yang saya lakukan sukses jika seluruh peserta didik sudah mencapai KKM atau KKTP. Berikutnya masih tentang yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Peserta didik hanyalah sebagai objek, sehingga yang aktif di kelas adalah saya selaku pendidik. Peserta didik hanya datang, duduk, dan diam. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan pencerahan sehingga merubah pemikiran saya dalam hal mengajar dan mendidik. Berikut ini beberapa hal yang telah merubah pemikiran saya. Yang pertama, peserta didik bukanlah kertas kosong. Mereka telah memiliki kodrat merdeka yang perlu dituntun untuk berkembang dengan baik. Kedua, pembelajaran dinilai sukses jika peserta didik tidak hanya mencapai KKM atau KKTP, namun berkembang semua kodrat yang ada pada dirinya untuk keselamatan dan kebahagiaan. Ketiga,
Peserta didik bukan sebagai objek, mereka adalah subjek yang bebas merdeka dalam belajar atau student center. Cara untuk mengaktifkan mereka sebagai subjek, tentunya saya harus menggunakan berbagai pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, sehingga pembelajaran terlaksana dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif. Setelah mengetahui banyak hal tentang pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan segera menerapkan beberapa hal berikut ini. Pertama, menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yaitu lingkungan sosial budaya, dan zaman yaitu isi dan irama. Kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang seimbang antara cipta, rasa, karsa atau karya. Cipta yaitu kognitif, rasa yaitu sikap, dan karsa atau karya adalah keterampilan. Ketiganya harus seimbang sehingga menciptakan peserta didik yang cerdas berkarakter. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan student center. Saya hanya sebagai pendamping dan fasilitator dalam pembelajaran. Sekian tugas modul 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.